Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dikaruniakannya kepada kita semuanya. Jadikanlah dunia ini sebagai sarana untuk menuju akhirat kita. Syukuri nikmat-nikmat itu dengan menggunakannya sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Marilah kita kaji di pagi ini beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan kepada kita tentang akhirat atau tentang dunia sebagai sarana untuk menuju akhirat kita. Kita awali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, yang menjelaskan bahwa hadis ini adalah sahih. Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Hadis itu berbunyi, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala hinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun." Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia,
maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat atau tujuan hidupnya adalah untuk akhirat, Allah akan memperbaiki, mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di depan matanya, artinya menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya, dan dia dalam keadaan memandangnya sebagai sesuatu yang hina, artinya yang tidak penting menurut orang yang kehidupannya ingin akhirat tadi. Maka akhirnya mencari dunia hanya yang halal-halal saja. Sedangkan dalam beberapa ayat Al-Quran ditegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ini semua yang bernyawa. Tentunya utamanya adalah manusia karena kaitannya dengan pahala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pahala kalian akan disempurnakan pada hari kiamat nanti. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia benar-benar telah beruntung. Dia benar-benar telah menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan yang memperdayakan. Juga dalam surat Ali Imran ayat 185. Dalam surah Al-Hadid ayat 20 Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra summa yakunu khutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan, senda gurau, perhiasan, berlomba-lomba di antara kalian di dalam banyaknya anak, di dalam banyaknya harta, dan anak-anak. Bagaikan hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang mengherankan para petani atau yang menarik para petani. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu
kamu lihat menguning, lalu layu dan hancur. Sedangkan di akhirat ada siksa yang pedih, ampunan dari Allah, dan juga ridha dari Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan yang sedikit dan memperdayakan. Dalam surah Ghafir ayat 39 Allah berfirman, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirah hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sedikit, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang tetap, yang abadi. Dan dalam surah Hud ayat 15 dan 16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang hanya menghendaki kehidupan dunia serta kemerlapannya, maka akan kami berikan, akan kami balas amal-amal perbuatan mereka yang untuk di dunia ini, di dalam dunia saja, diberi di dunia saja, dan dia tidak akan dirugikan dari amal itu. Ya. Kalau untuk dunia akan dikasih di dunia ini. Kerja keras hanya untuk dunia, ia akan dapat yang lebih baik daripada yang malas. Tapi kalau hanya untuk dunia, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang di akhirat nanti tidak mendapatkan apa-apa. Yang didapatkan hanyalah neraka, illan nar. Ketika sekarang ini di dunia ini kita hanya menuju kehidupan dunia. Wa habita ma sana'u, dan gugur, hilang apa yang mereka perbuat di dunia ini, tidak terbawa ke akhirat. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan semua yang mereka lakukan itu batil, tidak nyampe ke akhirat. Kalau kita hanya mencari kehidupan dunia. Ya. Sedang dari hadis diantaranya juga di dalam Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Dunia itu terlaknat, dan segala yang tergandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, menjadi seorang alim yang mengajarkan, atau orang yang menuntut ilmu, atau menjadi orang yang belajar. Ini
yang beruntung, yakni orang yang selalu berdzikrullah di dalam bekerja aja, zikir kepada Allah, mengingat Allah, yakni mencari pekerjaan yang halal, yang diridhai Allah. Ini dunia mal'un, dunia ini mal'un. Yang dimaksud dunia adalah segala yang menyibukkan sehingga melalaikan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang menyibukkan kita dan membuat kita lalai kepada Allah, jauh dari Allah, tidak mau menyembah Allah, tidak mau mentaati Allah, maka itu dunia yang mal'un. Ya. Kalau dunia tapi semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin mengingat Allah, maka ya tidak mal'un. Ya. Menjadi orang kaya, mungkin kaya raya, tapi dicari dengan cara yang halal dan digunakan harta itu di dalam hal yang halal, tidak mal'un, ya, tidak tercela, tidak terlaknat. Ya tentunya di situ malah banyak pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisaba wa ghadan hisabun wala amala. Sesungguhnya dunia ini akan pergi meninggalkan kita. Kehidupan dunia ini akan pergi meninggalkan kita. Tidak akan abadi di dunia ini. Sedangkan akhirat pasti akan datang. Artinya kita pasti akan meninggalkan dunia dan pasti akan menuju akhirat. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anak. Maksudnya memiliki apa yang harus dilakukan. Karenanya hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat dan kalian jangan menjadi anak-anak dunia. Yakni dalam kegiatan-kegiatan di dunia itu kegiatan zikrullah, kegiatan yang halal mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi anak-anak dunia yang hidupnya hanya untuk tujuan dunia, tidak ada tujuan akhirat sama sekali. Karena hari ini adalah hari amal. Dunia ini adalah untuk amal. Hari ini amal tanpa hisab di dalamnya. Belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Belum pasti orang yang berjuang, belum pasti orang yang berbuat jahat itu mendapat siksa di dunia ini. Kadang-kadang orang yang jahat justru mendapatkan nikmat. Semakin jahatnya besar, nikmatnya semakin banyak. Nikmat rezeki maksudnya. Nikmat harta dunia. Ya. Maka misalnya mengejar di dunia politik, semakin uang yang dipakai untuk money politik semakin besar, maka semakin mungkin
untuk mencapai tujuan politiknya itu. Apakah itu menjadi DPR, apakah itu menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden misalnya. Maka itu abnaud dunia, cita-citanya hanya untuk dunia. Sementara akhiratnya itu tidak dipikirkan. Dalam hal uang politik ini, uang 100.000 sudah melalaikan bahwa itu berdosa. Nah, pada saat itu berarti menjadi abnaud dunya, bukan menjadi abnaul akhirah. Kalau menjadi abnaul akhirah, apalagi 100.000, mungkin 1 juta, mungkin 10 juta, atau banyak pun ditinggalkan kalau itu sesuatu yang haram. Nah, jadi bahwa dunia ini tidak ada hisab dari Allah. Sedangkan di akhirat itu ada hisab. Tidak ada amal di dalamnya. Jadi hisabnya saja, tinggal hisabnya, tinggal perhitungan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Sementara amalnya sudah tidak bisa ditambah lagi. Maka ketika di dunia, jadilah anak-anak akhirat yang menggunakan segala kemampuannya untuk urusan akhirat. Nah, pelajaran yang dapat kita petik dari hadis Rasulullah dan ayat Al-Quran tadi, yang pertama adalah orang yang mencintai dunia secara berlebihan akan menjadikan dunia sebagai tujuannya, dan ia akan menjadikan amalan yang seharusnya menjadi sarana menuju Allah dan akhirat berubah menjadi sarana meraih kepentingan dunia. Ya. Misalnya, memilih pemimpin yang baik, yang akan melakukan kebenaran, memimpin dengan kebenaran, sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, itu adalah sarana untuk akhirat. Karena kita menjadi pemimpin bisa mengatur, bisa melaksanakan perintah Allah, bisa menanamkan kebaikan-kebaikan pada rakyatnya. Lalu pemimpin ini dipilih oleh rakyat. Nah, berarti kalau kita memilih yang benar, itu kita anggap ibadah. Kalau ibadah berarti sarana untuk menuju akhirat. Namun di masyarakat kita pada umumnya, ketika ada pemilihan pemimpin dari tingkat presiden mungkin sampai tingkat RT RW, itu dijadikan kesempatan untuk rakyat sebagai sarana untuk mendapatkan uang politik tadi, uang 100.000 tadi. Berarti sarana ini berubah menjadi sarana untuk mencapai dunia, bukan untuk mencapai akhirat. Ya, ini berarti semua
hidupnya, tujuan hidupnya adalah untuk dunia. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Ya, tadi sudah saya sampaikan ayat ini bahwa barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka, apa yang diperbuat mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang yang tidak memperoleh balasan di akhirat kecuali neraka. Kecuali neraka. Ya, kerugian yang amat sangat besar. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan. Batilun. Apa yang mereka sudah usahakan di dunia ini batil, tidak didapati apa-apa. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan itu. Dalam suatu hadis, an Abi Umamah qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita ar-rajula ghaza yaltamisul ajra wa dhikra ma lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu fa'ada thalatha marratin yaqul Rasulullah la syai'a lahu summa qala inna Allah azza wa jalla la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wabtagha bihi wajhahu. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, dia ada orang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya atau mengemukakan, menyampaikan unek-uneknya. Apa unek-uneknya? Bagaimana menurut engkau wahai Rasulullah tentang seseorang atau seorang laki-laki yang berperang dengan tujuan untuk meraih pahala dan dikenang? Ya. Beliau menjawab, ia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Meraih pahala ada dan dikenang. Dikenang ini adalah tujuannya adalah tujuan akhirat, tujuan dunia. Ya. Berarti tidak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lantas orang tersebut mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali. Bagaimana ya Rasulullah? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjawab, ia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Jadi berperang agar dapat pahala dan dapat pujaan, dapat dunia. Lalu Rasulullah tetap menjawab, tidak mendapatkan apa-apa pahala sedikit pun. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima sebuah amalan melainkan bila diniatkan ikhlas dan berharap wajahnya. Ya. Ada suatu cerita
cerita sufi. Ada seorang sufi yang bernama Abdul Aziz Ad-Dabbah. Abdul Aziz Ad-Dabbah itu orang sufi, tentunya ya sholatnya Masya Allah, urusannya akhirat saja, sholat dan sebagainya. Lalu kemudian malaikat melihat bahwa melihat catatannya bahwa namanya tercantum sebagai calon penghuni neraka di Lauhul Mahfud. Lalu malaikat itu menyampaikan kepada Abdul Aziz Ad-Dabbah, "Wahai Abdul Aziz, kami tahu bahwa kamu adalah orang yang sangat taat dan ibadah, ahli ibadah. Tapi saya melihat namamu ada di jajaran atau ada di catatan orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Bagaimana itu?" Maka jawaban dari Abdul Aziz Ad-Dabbah bahwa surga dan neraka itu urusan Allah. Saya tidak mengurusi hal itu. Saya hanya beribadah saja. Kalau Allah menghendaki saya dimasukkan ke dalam neraka, saya ridho untuk masuk neraka. Karena itu kehendak Allah. Meskipun saya beribadah, saya tidak butuh itu. Saya butuhnya hanya ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan surga dan neraka adalah urusan Allah. Maka malaikat pun sudah berhenti dari pertanyaannya. Kemudian ketemu lagi, malaikat menyampaikan kepada Abdul Aziz Ad-Dabbah bahwa catatan kamu sudah tidak ada lagi sebagai calon penghuni neraka. Lalu kembali lagi Abdullah Ad-Dabbah mengatakan, itu surga dan neraka bukan urusan saya, itu urusan Allah. Lalu mengapa sudah dihapus? Kira-kira menurut Abdullah Ad-Dabbah bertanya kepada malaikat, itu yang menghapus adalah keikhlasanmu. Karena kamu beribadah hanya tujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Abdul Aziz Ad-Dabbah bertanya kepada malaikat itu pula, namun saya akan bertanya sekarang sama kamu. Kira-kira menurut kamu, apa yang menyebabkan catatan nama saya tercantum dalam calon penghuni neraka pada saat itu? Lalu malaikat menjawab bahwa sekitar 15 tahun yang lalu, kamu pernah, masih muda berarti 15 tahun, umur 15 tahun, masih muda lah dia umur, sekitar bukan 15 tahun yang lalu, tapi ketika umur kamu 15 tahun, kamu pernah berbuat apa? Maka Abdullah Ad-Dabbah menjawab bahwa saya pernah berbuat sesuatu yang maksiat. Yakni pada saat itu
saya mendengar, saya ada di tempat tidur di kamar, saya mendengar terompah ibu saya akan menuju kamar. Saya yakin bahwa ibu saya akan menyuruh saya untuk mencari pekerjaan atau memberikan pekerjaan pada saya, memberikan tugas kepada saya. Lalu saya pun pura-pura tidur agar saya tidak disuruh oleh ibu saya. Maka ibu saya pun masuk ke dalam kamar dan melihat saya sedang tidur, padahal saya pura-pura tidur. Lalu ibu saya kasihan untuk menyuruh saya, lalu tidak jadi menyuruh saya untuk melakukan sebuah perbuatan atau melakukan suatu tugas. Maka malaikat menyampaikan, itulah yang menyebabkan namamu tercantum di jajaran calon penghuni neraka, sebab kamu telah membohongi ibu kamu. Padahal itu adalah yang mestinya harus kamu taati. Maka itulah yang menjadikan kamu bisa masuk ke dalam neraka. Karena berbohong pada ibu, berbohong kepada orang tua. Apakah itu termasuk dosa besar? Iya. Itu adalah cerita sufi, namun cerita itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Ikhlas itu tadi sudah kita sampaikan, harus ikhlas. Kemudian birrul walidain itu adalah ketika Rasulullah ditanya tentang amal yang terbaik apa, di antaranya adalah birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Ketika ditanya tentang amal yang terjelek, dosa yang paling besar apa? Di antaranya adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kepada kedua orang tua. Lalu ketika Rasulullah ditanya tentang siapa orang yang paling patut saya hormati, patut saya muliakan, maka Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian sahabat itu bertanya, summaman. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Maka baru setelah 3 kali ummuka, 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 summa abuka, kemudian bapakmu. Jadi cerita sufi tadi tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah dan ayat Al-Quran, bahwa keikhlasan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Durhaka kepada orang tua bisa menjadikan kita mendapatkan dosa dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi juga Abu Idris rahimahullah berkata, seseorang tidak akan bisa mencapai hakikat ikhlas sampai ia tidak suka dipuji oleh seorang pun atas amalan yang dikerjakannya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Berbicara tentang keikhlasan. Ya. Sampai bahwa ukuran ikhlas yang sempurna, dia tidak mau dipuji karena amalan baiknya. Apalagi bertujuan untuk dipuji. Ada yang muji saja, dia tidak menanggapi pujian itu. Juga ada pula Al-Fudail
rahimahullah berkata, meninggalkan amalan karena manusia itu adalah riya. Meninggalkan amalan karena manusia. Ya. Saya tidak akan mencuri misalnya karena banyak orang. Itu tetap dikatakan riya. Tidak mencuri ya karena Allah. Allah memerintahkan kita tidak mencuri. Ini contoh sederhananya. Saya akan pura-pura berbuat baik karena banyak orang. Itu juga riya. Dan mengerjakan suatu amalan karena manusia adalah syirik. Riya yang mengakibatkan syirik. Ya. Mengerjakan amalan baik supaya dipuji manusia, itu namanya pura-pura baik. Seperti ini. Tadi dalam hadis, berjihad untuk mendapatkan pahala dan juga dikenang oleh orang. Itu sudah tidak dibenarkan. Ya. Ikhlas adalah jika Allah Azza wa Jal menyelamatkanmu dari keduanya, yakni menurut Fudail ini, menyelamatkan dari meninggalkan amalan karena manusia ataupun mengerjakan amalan karena manusia. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya engkau mengerahkan seluruh kemampuanmu untuk menjadikan semua manusia ridho, maka tidak ada jalan untuk mewujudkannya. Jika kita ingin diridhoi orang semuanya, itu tidak mungkin. Riya itu tidak mungkin akan menjadikan semua orang ridho. Misalnya saya ngaji, supaya sampean kabeh ini setuju dengan saya yang saya kaji, supaya sampean semuanya ini memuji saya, maka tidak akan tercapai tujuan itu. Mesti ada yang tidak setuju, mesti ada yang tidak memuji. Jika demikian, maka ikhlaskanlah amalan dan niatnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Seperti Abdul Aziz Ad-Dabbah tadi. Surga dan neraka tidak urusan saya. Orang memuji ataupun orang mencela saya itu tidak urusan saya. Ya. Urusan saya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya saya misalnya berdakwah, ngaji. Kalau akan nyontoh Abdul Aziz Ad-Dabbah, harusnya saya tidak berpikir orang mau memuji saya, atau mencela saya, atau bahkan menantang saya. Itu nggak berpikir itu. Itu bukan urusan saya, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan urusan saya menyampaikan ayat Al-Quran, menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Titik, ya, dengan tujuan untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya sederhana. Nasihat Imam Syafi'i ini sangat mengena dan sangat sederhana dan benar. Tidak mungkin kita akan dipuji oleh seluruh manusia. Lah kalau tidak mungkin, mengapa kita harus tujuan itu? Tidak mungkin akan dipuji oleh seluruh manusia. Ya ikhlaskanlah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesimpulan hadis dan ayat Al-Quran tadi.
Yang kedua, mencintai dunia secara berlebihan membuat manusia tidak sempat atau terhalang dari melakukan sesuatu yang bermanfaat di akhirat sebagai akibat dari kesibukannya dengan dunia dan segala yang dicintainya. Jadi memburu dunia secara berlebihan maka mengakibatkan kita lupa akhirat. Dunia itu tidak mesti harta. Dunia ini ketika orang itu sudah mempunyai harta yang banyak, dunia ini berupa bukan harta yang dicari, tapi status, ya. Artinya pujian manusia, hobi. Ya. Misalnya seorang yang hobinya traveling, ya. Lungo-lungo, moto. Ini kalau berlebih-lebihan menghabiskan waktu yang mestinya orang itu, misalnya orang sudah tua, sudah seumur kita, hobinya traveling tadi, lungo-lungo, dengan fotografi atau yang lainnya, maka otomatis akan mengganggu aktivitas akhiratnya yang mestinya sudah bisa sudah bisa duduk sholat dengan khusyuk, sholat sunnah, sholat wajib, maka karena hobi traveling enggak pernah sholat berjamaah, mau ning dalan terus. Ya. Bahkan bisa jadi sholat Jum'ah pun tidak dilakukan. Karena dia membuat alasan sendiri, wong saya sedang bepergian kok. Ya enggak perlu sholat Jum'ah. Tapi terus menerus. Ini namanya bahwa dunia kalau berlebih-lebihan bisa mengganggu aktivitas menuju akhirat. Ya. Tapi kalau traveling nih kadang-kadang saja itu pun untuk tadabbur alam, itu sah-sah saja, tidak sampai mengganggu kegiatan-kegiatan yang bersifat ukhrawi. Ya. Jadi itu dunia tidak mesti yang berupa mencari harta. Bisa juga karena hobinya untuk dunia, maka akhirnya harta yang sudah dicari itu hanya digunakan untuk dunia. Sedikit yang digunakan untuk akhirat. Misalnya hobi makan, jajahi warung-warung, mangan ngono. Pokoknya mangan enak. Maka orang ini misalnya sudah tua, hobi mangan enak, otomatis yang tidak kaya banget tapi duwe duit, maka hobinya tadi mengakibatkan tidak bisa bersedekah. Dia berpikir, sungguh mangan nakono. Sedangkan sedekah tidak ada. Berarti mengganggu kegiatan akhirat karena tujuan dunia yang berlebih-lebihan. Itulah sudah syuruk ya. Yang ketiga, cinta dunia berarti menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar dalam hidupnya. Dan yang keempat, pecinta dunia secara berlebihan
adalah orang yang paling banyak disiksa karena dunia. Disiksa dalam 3 hal. Yang pertama, disiksa ketika mencari. Yang kedua, disiksa di alam kubur. Yang ketiga, disiksa pada hari kiamat. Mempertanggungjawabkan. Yang kelima, orang yang sangat mencintai dunia dan lebih mengutamakan dunia daripada akhirat adalah orang yang paling bodoh. Sebab ia lebih mengutamakan hayalan daripada kenyataan. Ya. Jadi kata Ibnu Qayyim mengatakan, muhibbud dunya la yang faku min salasin, hammun lazimun, wa ta'abun daimun, wa hasratun la tanqadi. Pecinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal. Kesedihan, kegelisahan yang terus-menerus karena rakus. Orang rakus itu gelisah, tidak bersyukur. Yang kedua, kecapean, keletihan, kelelahan yang berkelanjutan. Karena cinta dunia tadi, misalnya orang hobi traveling terus capek dengan bepergian itu. Dan yang ketiga, kerugian yang tidak pernah berhenti, tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat mengingatkan kita agar jangan sampai mencintai dunia secara berlebih-lebihan sehingga melupakan kita dari aktivitas akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.